Perhatian, perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam program podcast GPB Jemaat Kinasi. Saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Kinasi untuk mengenal job desk mereka masing-masing. Pelayanan seperti apa yang sudah dilakukan oleh para PHMJ ini. Dan pada saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Penatua Jeffrey Watimena. Pak Jeffrey Watimena ini adalah Ketua 5 PHMJ yang membidangi bidang Inforkom. Nah, sekarang tak perlu kita berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengar informasi dari narasumber kita pada saat ini. Halo Pak Jeffrey. Halo, selamat malam. Iya, apa kabarnya Pak Jeffrey? Baik-baik saja. Baik-baik saja, luar biasa. Pak Jeffrey, kita mau sharing-sharing nih tentang pelayanan seperti apa yang sudah Pak Jeffrey lakukan selama jadi PHMJ. Boleh. Nah, kalau boleh tahu Pak Jeffrey, sejak tahun berapa Pak Jeffrey menjabat sebagai PHMJ? Tahun pertama di tahun 2019. Itu periode pertama. 2019 sampai 2021. 2021. Terus tahun berikutnya? Sekarang 2022. 2022 sampai 2025. Iya. Iya. 2025. Oke, artinya sudah lebih dari satu periode Pak Jeffrey menjabat menjadi PHMJ. Nah, kalau boleh tahu, boleh sharing bidang apa saja yang sudah Pak Jeffrey bidangi selama menjadi PHMJ? Tentunya bidang 5 ya. Oh, selalu di bidang 5 ya? Bidang 5. Iya. Tidak pernah berubah. Oke deh Pak Jeffrey. Nah, kalau begitu sudah 2 periode menjadi PHMJ dan di bidang yang sama, ya kan? Apa saja sih pelayanan yang sudah Pak Jeffrey lakukan selama menjabat jadi PHMJ, khususnya di Inforkom ya? Ya, sesuai bidang 5, yaitu Inforkom Litbang. Nah, ini berkaitan dengan seluruh contoh yang multimedia, informasi, penelitian, dan pengembangan. Itu yang selama ini saya lakukan untuk jemaat Kinasi. Ya, artinya Pak Jeffrey, sejauh ini ketika Pak Jeffrey sudah menjabat 2 periode dan sudah banyak pelayanan yang dilakukan oleh Pak Jeffrey khususnya di bidang Inforkom. Nah, kita juga melihat sekarang perkembangan teknologi saat ini semakin melesat dengan sangat pesatnya kan. Bagaimana respons gereja khususnya GPB Jemaat Kinasi untuk mensosialisasikan perkembangan teknologi ini yang belum tentu bisa dimengerti oleh berbagai bidang usia di dalam jemaat. Bagaimana sosialisasi Pak Jeffrey ke misalnya ke PKLU atau ke PKB, PKP gitu? Ya, tentunya saat ini dalam tema Majelis Sinode ini berkaitan dengan Germasa juga Pelkes. Dan di situ beberapa tahun lalu berkaitan dengan multimedia. Nah, ini tentunya dalam program tahun ini yang akan kita buat juga, itu sudah kita buat suatu program yang namanya pembekalan atau pelatihan multimedia untuk segala pelekat, semua pelekat, yaitu mulai dari PKPA, TP, JP, PKP, PKB, dan juga PKLU khususnya nanti, supaya semua pelekat ini bisa lebih mengenal yang namanya teknologi atau multimedia sendiri di Jemaat Kinasi. Oke, artinya berarti bidang Inforkom ini sendiri sudah mendesain sebuah program yang akan merangkul warga jemaat secara intergenerasional untuk belajar bersama
terkait dengan perkembangan teknologi yang ada sampai dengan saat ini, dan kemudian dari perkembangan teknologi ini akhirnya seluruh warga jemaat ini bisa menggunakan bersama-sama gitu kan ya. Ya Pak Jeffrey, lantas dari pelayanan yang sudah dilakukan sebagai PHMJ khususnya bidang Inforkom, kesulitan apa sih yang sangat krusial yang Pak Jeffrey pernah temui? Ya, sampai saat ini tentunya Jemaat Kinasi ini semakin berkembang dalam teknologi dan juga kondisi saat ini yang namanya teknologi itu semakin kesini semakin maju. Tentunya alat-alat yang mendukung ini kita kekurangan sebenarnya. Cuma dengan ya kita percayalah bahwa untuk suatu pelayanan itu kita bisa lebih maju, kita bisa yakin bahwa teknologi khususnya untuk Jemaat Kinasi akan semakin berkembang. Itu menurut saya. Ya, jadi dari sekian banyak pelayanan yang sudah dilakukan bersama dengan Inforkom, pasti ada kesulitan yang pernah dijumpai, dan saat ini Pak Jeffrey memberikan satu kesulitan yang spesifik, yakni tentang alat-alat yang saat ini mungkin kurang mendukung. Nah, oleh karena itu mungkin pendengar podcast ini bisa nantinya menolong ya GPB Jemaat Kinasi khususnya nanti di bidang Inforkom dalam mengembangkan teknologinya. Mungkin pendengar podcast yang mendengar podcast saat ini punya kemampuan itu gitu kan, dan tentu saja bidang Inforkom sangat terbuka dengan peluang untuk menerima setiap masukan, menerima untuk orang-orang yang mau juga berkembang, berproses bersama. Iya Pak Jeffrey, tadi ada satu pertanyaan yang lupa yang saya tanyakan di awal. Harusnya ini pertanyaan di awal nih Pak Jeffrey. Kira-kira kan Pak Jeffrey sudah 2 periode menjabat sebagai PHMJ. Kemudian apa sih yang Pak Jeffrey pahami tentang tugas dari PHMJ itu sendiri? Ya, tadi sudah disampaikan mengenai PHMJ, yaitu pelaksana harian majelis jemaat. Tentunya kita sebagai ketua 5 dalam hal ini jelas sebagai perwakilan dari Jemaat Kinasi sendiri untuk melakukan hal-hal yang bisa dikatakan sebagai melakukan kebijakan-kebijakan harian untuk melakukan segala sesuatunya agar layanan ini lebih maju. Ya. Oke, artinya bahwa Pak Jeffrey menyadari bahwa PHMJ ini sesuai dengan akronimnya pelaksana harian Majelis Jemaat gitu kan ya. Jadi artinya PHMJ inilah yang menjadi penggerak pelaksana untuk setiap keputusan-keputusan yang tentu saja keputusan-keputusan ini telah disepakati bersama dalam sidang Majelis Jemaat yang merupakan sebuah wadah untuk mencapai keputusan tertinggi di sebuah jemaat, dan PHMJ inilah yang akhirnya melaksanakan. Seperti itu kira-kira. Iya Pak Jeffrey, jadi sudah 2 periode, sudah banyak yang diberikan oleh Pak Jeffrey dalam kebersamaan pelayanan di GPB Jemaat Kinasi. Nah, kira-kira nih Pak Jeffrey, kalau misalnya melihat dari periode pelayanan Pak Jeffrey sebagai PHMJ, kayaknya masih bisa nih periode berikutnya terpilih lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada peluang Pak Jeffrey menerima tugas sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat lagi, apakah masih bersedia? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab sebetulnya. Kalau buat saya secara pribadi, saya tentunya kalau ini sebagai panggilan Tuhan, saya tetap bersedia. Tapi apa boleh kita ada yang lebih baik dari kita, dan kita bisa meneruskan ini ke generasi yang berikutnya. Pak Jeffrey, ketika memang tugas ini harus diberikan kepada kita, artinya Pak Jeffrey menerima tugas itu, melihat dalam kerangka berpikir teologis bahwa ini adalah panggilan Tuhan yang harus diterima, dijawab, dan dilaksanakan dalam tugas sebagai PHMJ. Nah, tentu saja tadi Pak Jeffrey juga sudah sempat menyinggung bahwa pengennya sih ada regenerasi
delegasi tugas ini ke generasi yang lebih muda gitu kan ya. Nah kira-kira kalaupun nantinya ada generasi penerus dari Pak Jeffrey sebagai Ketua 5, apa pesan-pesan yang Pak Jeffrey hendak sampaikan? Jangan menolak kah atau seperti apa? Ya, yang saya harapkan untuk pelaksanaan majelis jemaah khususnya dari bidang 5 yaitu kepemimpinan yang kuat yang diharapkan bisa atau memiliki kemampuan untuk memberikan kepemimpinan yang kuat dan juga inspiratif kepada jemaat, khususnya jemaat Kinasih, dan untuk bisa membuat IPB Kinasih ini lebih maju lagi di bidang teknologi. Saya kira itu benar. Ya pesan-pesannya dari Pak Jeffrey untuk mendelegasikan tugasnya nanti siapapun generasi yang akan melanjutkannya, bahwa jadilah pemimpin yang bisa memberikan inovasi, memberikan sebuah pemahaman yang baik, kreativitas untuk jemaat Kinasih, sehingga pelayanan Kinasih khususnya dalam bidang teknologi akan semakin berkembang dan orang-orang akan melihat bahwa GPB Jemaat Kinasih ini tidak tertinggal untuk hal yang demikian. Itu yang saya harapkan. Ya. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Tinggal satu pertanyaan lagi nih Pak Jeffrey. Kira-kira selama menjabat sebagai PHMJ, berkat apa yang Pak Jeffrey sangat rasakan? Pengalaman spiritualitas seperti apa yang Pak Jeffrey rasakan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bersama dengan keluarga? Nah, ini yang saya rasakan selama ini sebagai PHMJ ataupun sebagai presbiter khususnya. Yang saya rasakan bukan saya pribadi, tapi saya bisa memberikan berkat untuk orang lain. Itu yang saya merasa berkat saya ini dari Tuhan, tapi saya berikan lagi kepada orang lain untuk lebih dapat membagi itu sebenarnya. Saya rasa itu. Oke, menarik sekali ya Pak Jeffrey. Ketika ditanya berkat apa yang sudah diterima selama menjadi PHMJ, justru yang Pak Jeffrey dapat refleksikan bahwa berkatnya itu bukan cuma saya yang menikmati, tapi saya mampu memberikan orang lain berkat. Itu merupakan sebuah berkat yang sangat saya nikmati dalam kehidupan saya. Oke, terima kasih Pak Jeffrey untuk sharing-sharingnya saat ini. Terima kasih informasinya yang sudah disampaikan. Semoga informasi-informasi yang telah Pak Jeffrey sampaikan ini menginspirasi pendengar podcast setia Sahabat Kinasih. Terima kasih untuk waktunya Pak Jeffrey. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Sahabat Kinasih, demikian podcast kita bersama dengan Penatua Jeffrey Watimena. Bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Saya, Pendeta Carolina Nikita Sundalangi, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.